Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya percaya semua kita dipelihara, dijaga, dilindungi, dan diberkati Tuhan, bukan? Oh pasti. Itu sebabnya dengan penuh antusias, persiapkan diri untuk menerima sorga, yaitu suara gembala pada pagi ini. Kita satu dalam doa. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Kami boleh bangun di pagi ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami siapkan menerima akan firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu makin lama makin kuat atau makin lemah. Mazmur 84 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Saudaraku, ketika dihadapkan pada masalah, setiap orang memiliki respons hati yang berbeda-beda. Ada yang merespons dengan sikap hati yang benar, ada pula yang menyikapi dengan hati yang negatif. Orang yang respons hatinya benar, sekalipun diterpa badai hidup sebesar apapun, ia akan tetap kuat menghadapinya. Sebaliknya, ada orang yang menghadapi masalah kecil saja, langsung lemah karena respon hatinya salah. Nah saudara, semakin kuat atau semakin lemah, sangat tergantung pada fondasi hidup kita masing-masing. 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak. Nah saudara, ada perbedaan yang menyolok antara kayu, rumput, atau jerami dengan emas, perak, atau batu permata. Kayu, rumput, dan jerami bila dibakar justru pasti akan hangus musnah. Berbeda dengan emas, perak, dan batu permata yang bila dibakar justru semakin murni. Kehidupan orang percaya haruslah tetap kuat di segala situasi. Melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan benar, dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Mazmur 84 ayat 7 dan 8. Nah saudara, masalah, ujian, dan tantangan yang semakin berat seharusnya semakin mendorong kita untuk hidup melekat kepada Tuhan. Sehingga kita mampu memandang setiap permasalahan dengan kacamata iman. Nah, bagaimana supaya kita tetap kuat dan mampu bertahan, saudara? Semua bergantung pada fondasi rumah rohani kita. Fondasi itu adalah persekutuan yang karib dengan Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mazmur 84 ayat 5. Dan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak akan tergoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Lukas 6 ayat 47 dan 48. Dengan mengandalkan kekuatan sendiri, kita takkan mampu berjalan di tengah goncangan dunia. Nah saudaraku, saya tutup dengan kalimat ini. Kekuatan hidup orang percaya ada di dalam Tuhan. Karena itu, hiduplah melekat kepada Tuhan senantiasa. Amin. Kita satu di dalam doa. Firman-Mu bertanya kepada kami, semakin kuat
atau semakin melemah. Kami periksa diri kami ya Tuhan. Ajar kami selalu menilai segala perkara yang terjadi dengan kacamata Tuhan, sehingga penilaian itu penilaian yang benar, bukan penilaian yang selalu negatif. Ajar kami berpikir positif. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami hidup berserah kepada Tuhan. Persekutuan kami dengan Tuhan semakin karib, semakin akrab. Bahkan kami semakin melekat seperti cabang daripada pokok anggur itu melekat pada pokoknya. Sehingga dia mendapatkan makanan, sehingga dapat menghasilkan buah. Dan buah kehidupan kami salah satunya adalah kami kuat bila menghadapi berbagai macam masalah, situasi, keadaan, kondisi, dan pencobaan sekalipun. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Jaga lindungi kami, pelihara kami, buka jalan dalam segala kerinduan kami. Terima kasih banyak Bapa, hari ini kami berserah kepada kehendak dan rencanamu. Tuhan pimpin kami menuju kepada kehendak Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.